Shalom, salam nafas pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari kitab Ayub, pasal 29 ayat 1 sampai dengan ke-5. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap keindahan, rahmat, kekuatan, dan cinta-Mu yang senantiasa menyapa kami dengan kelimpahan dan kemurahan-Mu. Kami merasakan bagaimana Engkau hadir dan senantiasa menopang kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya Tuhan, menyegarkan kembali tubuh jiwa roh kami, dan menguatkan iman pengharapan kami kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakkan kami melalui anugerah pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Ayub pasal 29 ayat 1 sampai dengan ke-5, demikian sabda Tuhan. Kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Berbaikilah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbaikilah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema Renungan Nafas pagi hari ini adalah memutar kembali waktu. Saya punya langganan soto yang menurut saya enak dan maknyus. Kira-kira hampir kurang lebih 19 tahun saya berlangganan, sejak tahun 2002. Tentu ini tidak sedang promosi. Ada di Pasar Lempuyangan. Jam 6 mulai buka. Kenapa saya mengatakan enak? Selain saya sudah sangat kenal dengan penjualnya, porsinya jumbo, dihidangkan selalu panas, ada lentok, ada sate ayam, terasa segar, apalagi kemudian dikasih jeruk nipis. Namun suatu kali ketika saya sedang menikmati sajian soto, tiba-tiba mak kletak. Waduh, saya bilang sama istri saya, ya aduh loro banget, sakit sekali. Ternyata gigi bagian atas saya sini meletus, menggigit batu. Wah, sudah nggak enak sekali rasanya. Kepalanya cenut. Akhirnya, soto yang tinggal setengah tidak saya lanjutkan untuk saya habiskan. Sate yang biasa saya nikmati, kemudian saya taruh saja. Wah, benar-benar mengecewakan bagi saya pada waktu itu. Saya tidak kemudian langsung menyalahkan sang penjual, karena beberapa tahun menikmati soto ya aman-aman saja, dan selalu habis saya nikmati. Baru kali itu saja. Lalu sempat saya menyesal, kenapa sih ketika saya makan, saya tidak ingat. Buat dikorek-korek dulu, siapa tahu kemudian nemu batunya. Atau ketika saya makan, ya jangan terlalu lahap, dan lupa semuanya. Coba kalau saya kemudian mawas diri, pelan-pelan saja untuk kemudian mengunyah, tentu batu itu bisa kemudian terasa dan bisa dikeluarkan, tanpa harus kemudian pada akhirnya menyiksa gigi saya. Karena pada akhirnya, gigi bagian atas saya dicabut. Andaikan tadi saya bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan, tentu akan terhindar semuanya. Tapi saya tak berdaya untuk bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan. Dan penderitaan itu saya rasakan. Sakit sekali memang. Tapi itu sudah terjadi, apa mau dikata? Bukankah hampir sama dengan keadaan Ayub, yang menginginkan dan merindukan bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan? Mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Di ayat yang kedua, kiranya
Aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ayub tentu sangat tahu dan paham Tuhan yang ia kenali. Bahkan dari kehidupan yang sudah ia lewati, ia melihat kemuliaan yang ia terima semata-mata dari Tuhan, dan ia percaya itu. Maka di ayat yang kedua, ia mengingat semuanya, bahwa kebaikan, kemurahan, rahmat Tuhan telah bekerja atas kehidupannya. Apa yang ada dalam dirinya? Kekayaan, kebahagiaan, dan keberuntungan. Semuanya bukan darinya, tetapi dari Tuhan. Bahkan perlindungan Tuhan ia rasakan senantiasa. Ayat yang kedua, dan kemudian dilanjutkan ayat ketiga. Sekalipun dalam gelap, Tuhan senantiasa menerangi jalannya. Yang menemukan keluarbiasaan dan kedahsyatan bagaimana Tuhan bekerja. Bahwa apa yang dikerjakannya dalam kesalehan, kejujuran, dan kehidupannya yang benar berbanding lurus dengan apa yang Tuhan anugerahkan atas hidupnya. Ia tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Maka ia terus memuji Tuhan dalam segala waktu di mana ia telah menikmati dan menerima kasih Tuhan yang besar itu. Tanpa itu tentu Ayub tidak akan bercerita dan mengingat kembali pengalamannya. Pengalamannya begitu manis, begitu indah. Yang menarik di ayat keempat dan kelima, ketika Ayub merasa bahwa Tuhan sangat dekat dengannya, bahkan dimulai ketika ia remaja. Tuhan sebagai kawannya, sebagai karibnya, dan ia merasa Tuhan masih bersamanya. Yang menemukan itu, Tuhan yang tidak jauh, Tuhan yang begitu mengerti, Tuhan yang begitu dalam. Untuk itu pesan apa yang kita terima dalam renungan nafas pagi hari ini? Yang pertama, dimulai dengan pertanyaan, apakah Ayub bisa memutar kembali waktu yang berjalan? Jawabannya tentu tidak bisa. Ini bukan sekedar mesin waktu seperti jam yang bisa diputar, kita mainkan, tidak. Tetapi kehidupan terus berlanjut. Tetapi yang bisa kemudian kita putar kembali adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang setia dan abadi serta kekal adalah Tuhan yang sama yang menyatakan anugerah, berkat, pertolongan, kasih setia terhadap Ayub dan terhadap kita. Maka yang harus kita ulang adalah pengalaman-pengalaman itu hidup kembali dalam segala waktu, dalam segala peristiwa, dan segala masa atas kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya pengalaman di waktu yang lampau kita jumpai kembali? Maka tiada lain dalam setiap apapun kehidupan yang sedang kita tanggung hari ini. Terus minta, terus percaya, terus berserah. Karena Tuhan yang kita percaya dan sama itu, yang hadir senantiasa, maka ia akan terus juga menyatakan itu dalam berkat-Nya, kuasa-Nya. Tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang. Asalkan kita setia dan percaya kepada-Nya, maka setiap pengalaman baik yang kita temukan bersama dengan Tuhan, itu akan terjadi atas hidup kita. Percayalah. Yang kedua, kita harus tetap bertahan. Sekalipun mungkin kita kehilangan segala sesuatu, sekalipun kita menderita, sekalipun kita tertekan, maka panggil pulang dari setiap pengalaman yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Bukankah sampai dengan detik ini, Tuhan tetap memberikan nafas kehidupan kita? Sekalipun kita sadar banyak hal yang sedang kita tanggung, tapi biarlah kita dengan terbuka terus menghidupi dari setiap pengalaman itu, supaya kita terus bertumbuh dalam keyakinan dan iman kita kepadanya. Maka jangan lewatkan waktu kehidupan kita yang kita tempuh untuk hanya sekedar gresulo, sambat, menggugat Tuhan, kecewa pada Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bersyukur, berserah, dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah terlambat atas setiap peristiwa kehidupan kita. Betul bahwa cara Tuhan bisa instan dengan mukjizat dan karya ajaibnya. Tapi pada sisi yang lain, kita diajak pula ada waktunya kita bersabar. Maka yakinlah dalam kesabaran itu. Jika kita percaya
pada cara kerja Allah yang mulia itu, maka ia juga akan menyatakan mukjizatnya. Indah pada waktunya. Bukankah itu yang sering kita katakan? Maka itu pula yang harus kita percayai. Dan bukankah firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maka kiranya itu yang terus kita tumbuhkan dan hidupkan. Karena Tuhan tidak pernah bohong. Ia akan terus memutar kembali berkat-Nya, kasih-Nya, kekekalannya. Karena ia mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Sebagai penutup renungan nafas pagi hari ini dengan tema memutar kembali waktu, saya diingatkan dengan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh almarhum Chrisye, Andai Aku Bisa. Andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan. Tetapi kita tidak bisa. Yang tidak bisa bukan berarti kita berhenti. Ada hal yang lain yang bisa terus kita putar, yaitu pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada dan nyata, menyatakan keselamatan itu kepada kita bersama. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Mampukan kami terus memutar kembali pengalaman bersama-Mu Tuhan, supaya kami terus diteguhkan, dibangunkan, dibangkitkan, dan ditumbuhkan. Sehingga segala masa, segala waktu dan peristiwa, kami terus percaya bahwa Engkau tidak pernah terlambat. Engkau senantiasa hadir dan menghidupi kami dengan kasih setia, pertolongan, dan keselamatan yang daring. Tolonglah kami Tuhan dan berkati kami. Maka juga kami yakin percaya, Engkau yang tidak pernah terlambat. Engkau juga hadir menyelamatkan kehidupan kami masing-masing. Atas kebosanan kami, kelelahan kami, keputusasaan kami, perjuangan kami, dan apapun yang sedang kami tanggung dan harapkan. Kami yakin Engkau menolong kami Tuhan. Kami yakin berkat dan kuasa-Mu menyatakan anugerah kepada kami Tuhan. Maka tolonglah kami Tuhan. Dan berkatilah juga dari setiap usaha yang sedang kami lakukan, pekerjaan yang sedang kami rintis. Berkati juga rumah tangga kami, berkati juga seluruh keturunan kami, anak-anak dan cucu kami dalam studi dan pekerjaan mereka. Kami yakin Kau juga memberkati dan meneguhkan kami, serta Engkau memulihkan kami yang sakit. Dan kami percaya juga Engkau memberkati kehidupan bergereja. Kami yakin Tuhan damai, rahmat, dan berkat-Mu terus senantiasa menopang kehidupan persekutuan kami Tuhan. Biarlah nafas damai sejahtera itu terus menjadi pengikat kami untuk senantiasa setia dan berbagi kasih dan merayakan kehidupan dengan syukur. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan, bila kasih setia-Mu yang terus memberikan rahmat dan berkat atas bangsa kami Indonesia. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.